tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Kali ini kita akan membahas secara singkat sejarah kerja paksa atau Romusa di zaman penjajahan Jepang. Berdasarkan sejarah, awal kedatangan Jepang disambut dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Jepang dianggap mampu mengusir Belanda yang sudah menjajah berabad-abad di Indonesia. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, diterapkan konsep ekonomi perang. Artinya, semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Dalam bidang ekonomi, Indonesia sangat menarik bagi Jepang. Indonesia merupakan kepulauan yang begitu kaya akan berbagai hasil bumi, pertanian, tambang, dan lainnya. Kekayaan Indonesia tersebut sangat cocok untuk kepentingan industri Jepang. Oleh karena itu, Jepang menerapkan praktek Romusa yang membebani rakyat. Terus, apa sih Romusa itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Romusa adalah orang-orang yang dipaksa bekerja berat pada zaman pendudukan Jepang. Rakyat yang dijadikan Romusa pada umumnya adalah rakyat yang bertenaga kasar. Rakyat Indonesia yang menjadi Romusa itu diperlakukan dengan tidak senonoh tanpa mengenal peri kemanusiaan. Mereka dipaksa bekerja sejak pagi hari sampai petang tanpa makan dan pelayanan yang cukup. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, dan lapangan udara. Pada awalnya tenaga kerja dikerahkan di Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian di kota-kota dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengerahan tersebut disebut Romukyokai yang ada di setiap daerah. Lalu ada lagi Romusa seks atau Iyugun Yanfu yang diambil dari para wanita Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Wanita yang telah diambil paksa oleh Jepang dalam bidang ini akan ditugaskan untuk memuaskan nafsu para prajurit Nippon. Mereka yang dibawa pertamanya untuk disekolahkan di Jepang. Namun ternyata mereka malah ditempatkan di sebuah pulau. Di sana mereka diperkosa berulang-ulang setiap harinya. Tujuan Romusa adalah mempekerjakan masyarakat Indonesia secara sukarela untuk proses pembangunan dan propaganda Jepang. Pada awalnya, rakyat Indonesia melakukan tugas Romusa secara sukarela, sehingga Jepang tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh tenaga. Akan tetapi, lama-kelamaan karena kebutuhan yang terus meningkat di seluruh kawasan Asia Tenggara, pengerahan tenaga yang bersifat sukarela ini oleh pemerintah Jepang diubah menjadi sebuah keharusan dan paksaan. Dampak Romusa yang dirasakan rakyat Indonesia benar-benar menyengsarakan. Kehidupan rakyat benar-benar menyedihkan. Bahkan makanan sulit didapatkan karena banyak petani yang menjadi pekerja Romusa. Gelandangan di kota-kota besar semakin tumbuh subur, seperti di kota Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Tidak jarang mereka mati kelaparan di jalanan atau di bawah jembatan. Penyakit kudis menjangkiti masyarakat. Pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Akibatnya barang-barang keperluan sulit didapatkan dan semakin sedikit jumlahnya. Masyarakat hidup dalam kesulitan. Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi yang sangat parah. Bahan-bahan pakaian sulit didapatkan, bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian mereka. Dari dampak-dampak di atas, maka dapat diketahui bahwa betapa buruknya kehidupan sosial rakyat Indonesia saat dikuasai oleh Jepang.
Eksploitasi yang dilakukan secara besar-besaran melalui sistem kerja paksa Romusha menimbulkan dampak yang sangat negatif dan yang sangat signifikan bagi rakyat Indonesia. Demikian sejarah singkat kerja paksa yang dilakukan pada zaman Jepang, yaitu Romusha. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah.